Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kloter 3, kelas 3A di sini akan membuat video tentang alat-alat laboratorium yang digunakan pada saat praktikum ekologi. Perkenalkan, nama saya Erlin Sri Mulyani, dan saya Siti Rosalina, dan saya Mary Wandari, saya Novin Saputra, saya Galia Yasmin, dan saya Hadi Sampurna. Selamat menyaksikan. Stopwatch merupakan alat yang digunakan untuk mengukur interval waktu, yaitu selang waktu antara dua peristiwa atau waktu yang telah berlalu saat suatu peristiwa terjadi, menurut Hafidin 2018. Sedangkan menurut Abdullah 2016, stopwatch merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur interval suatu waktu kejadian dari mulai dihidupkan hingga dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Sri Mulyani di sini akan menjelaskan tentang alat yang bernama stopwatch. Nah, kali ini jenis stopwatch yang akan saya jelaskan yaitu stopwatch analog. Stopwatch ini berfungsi untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Sebelum jauh membahas stopwatch, kita harus tahu dulu nih bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu ada tombol yang sebelah kanan. Nah, ini tuh tombol untuk memulai, untuk melakukan start gitu. Nah, kalau kita ingin menghentikan, yaitu dengan menekan tombol yang tengah ini, teman-teman. Kalau kita ingin mengembalikan ke dalam keadaan 0 lagi, jarumnya nunjuk ke 0 lagi gitu, maka kita menekan tombol yang sebelah kiri, teman-teman. Lalu ring ini berfungsi untuk kita memasukkan jari kita saat memegang stopwatch ini agar tidak terjatuh. Nah, perlu diingat teman-teman, sebelum kita menggunakan stopwatch ini, jarumnya itu harus kita lihat dulu nih, harus kita pastikan dulu dalam keadaan benar-benar 0. Nah, setelah itu baru kita menekan tombol start untuk kita mengetahui seberapa lama sih gitu waktu yang kita butuhkan, entah itu dalam berlari gitu kan. Tapi biasanya kalau di materi ekologi itu ada untuk mengukur kecepatan arus gitu. Nah, biasanya kecepatan arus itu dihitung menggunakan bola yang diikat tali, terus juga menggunakan talinya tuh udah ditentukan gitu ya panjangnya, entah itu 5 meter misalnya gitu. Terus dihitung gitu menggunakan stopwatch gitu. Ketika bola itu udah keadaan jauh gitu, 5 meter itu ditempuh berapa menit atau berapa detik gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk melihatnya itu, kalau kita ingin mengetahui detik gitu ya. Nah, detik itu untuk melihatnya itu ini teman-teman, yang 5 detik, 10 detik gitu, 15 detik. Nah, kalau yang lingkaran kecil ini itu mengukur menit teman-teman, kayak 10 menit, 20 menit, 30 menit gitu. Nah, tadi ya kita ulangi lagi, untuk kita memulai start itu menekan tombol yang sebelah kanan, lalu untuk menghentikan yang sebelah tengah, tombol yang tengah ya teman-teman. Terus bisa juga nih kalau kita mau melanjutkan ke start lagi gitu, ketika udah diberhentikan terus kita pengen mengukur waktunya lagi nih, kita boleh ngeklik yang start lagi gitu. Terus kita udah stop sampai di situ aja, terus kita mau kembali lagi ke 0 lagi, maka kita klik yang sebelah kiri gitu teman. Untuk perawatan, biarkan waktu terus bergulir hingga stopwatch berhenti dengan sendirinya. Itu berfungsi sebagai peminimalisir kerusakan pada pegas yang berada di dalam stopwatch agar tidak tegang. Simpan di tempat yang kering untuk meminimalisir bagian dalam atau luar stopwatch agar tidak terkena karat. Bisa juga oleskan minyak terlebih dahulu dan keringkan kembali bagian-bagian yang telah diminyaki tadi. Setelah melakukan pengukuran, simpan kembali ke wadah stopwatch. Jika terdapat embun di dalam stopwatch, lakukan pengeringan dengan cara memasukkan ke dalam beras atau dipanaskan menggunakan lampu. Setelah itu, lepaskan kaca depan lalu lap menggunakan tisu. Saya Galia Yasir, selanjutnya akan menjelaskan tentang alat hygrometer. Sebelumnya, alat hygrometer berbentuk seperti ini. Menurut Hasnan, di tahun 2017, alat hygrometer merupakan suatu alat ukur untuk mengukur tingkat kelembaban relatif pada suatu tempat. Biasanya ditempatkan di dalam suatu kontainer penyimpanan barang yang memerlukan untuk menjaga tingkat kelembabannya. Contohnya dry box. Cara penggunaan alat hygrometer ini sendiri yakni dengan menempatkan alat hygrometer ini pada suatu tempat yang ingin diukur tingkat kelembabannya. Ditunggu kemudian baru dibaca skalanya, di mana menurut Hasnan, pada alat hygrometer ini terdapat 2 skala, yakni yang pertama untuk menunjukkan tingkat kelembaban yang ditandai dengan huruf H, dan yang lainnya untuk menunjukkan
temperatur yang ditandai dengan derajat Celcius. Cara pemeliharaan atau perawatan alat hygrometer ini sendiri menurut Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2017 yakni dengan cara setelah penggunaan alat hygrometer ini segera dibersihkan dari kotoran dan endapan yang mungkin saja menempel, yakni dengan menggunakan kain dan diusap secara perlahan. Kemudian baru ditempatkan pada suatu wadah penyimpanan. Hal ini sama dengan cara merawat atau melihara alat-alat laboratorium lainnya, yang ada baiknya langsung dibersihkan dan baru disimpan di suatu tempat yang aman dan semestinya. Dan jangan lupa untuk memeriksa secara berkala alat hygrometer ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novin Nursaumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, cara penggunaan, dan cara perawatan dari beker glass. Nah, untuk fungsinya sendiri, beker glass ini memiliki banyak fungsinya, di mana dalam ilmu biologi dapat digunakan untuk preparasi media, menampung aqueous, dan sebagainya. Lalu untuk ilmu kimia berfungsi untuk mengukur larutan volume yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, lalu menampung zat kimia dan memanaskan cairan dan media pemanasan cairan. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri, yaitu beker glass itu harus dipastikan dalam keadaan steril dan tidak ada partikel lain yang menempel. Lalu untuk proses sterilisasinya itu bisa digunakan dengan cara memasukkan beker glass ke dalam autoclave selama 30 menit atau dibilas dengan larutan etanol. Nah, setelah bersih, kita bisa langsung memasukkan cairan atau larutan sampel ke dalam beker glass tersebut. Selanjutnya itu cara perawatan dari beker glass. Nah, cara perawatan beker glass itu harus dilakukan secara berkala, meliputi pengecekan, penyimpanan yang teratur, lalu pencucian, dan pengeringan alat tersebut. Nah, saat melakukan pencucian, gunakan sarung tangan dan sikat tabung. Selesai dicuci, maka beker glass tersebut dibilas dengan air bersih, dan yang terakhir dengan air suling. Lalu, dikeringkan dan disimpan di rak yang telah disiapkan. Sedangkan bagi beker glass yang terkontaminasi dengan noda-noda tertentu yang suka dibersihkan dengan air dan deterjen, maka memerlukan pencucian dengan larutan pencuci yaitu larutan kalium bikarbonat dan larutan kalium permanganat. Nah, larutan pencuci ini sangat efektif untuk mencuci noda lemak yang melekat pada alat kaca. Nur 2021. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Wandari. Saya ingin menjelaskan fungsi dari termometer laboratorium, cara kerjanya, hingga perawatannya. Fungsi termometer. Biasanya termometer ini memiliki suhu antara 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius, sehingga dapat digunakan atau berfungsi untuk mengukur air es mencair hingga air yang mendidih. Contoh dalam percobaan sederhana ini di laboratorium sekolah. Nah, cara kerja dari alat termometer laboratorium atau termometer air raksa yaitu yang pertama, pastikan termometer layak digunakan dan mode termometer sesuai dengan lokasi atau tempat yang akan diukur. Yang kedua, bila termometer basah atau tangan praktikan yang basah, keringkan dengan menggunakan tisu atau kain. Yang ketiga, pegang erat ujung termometer, bukan bagian propnya. Lalu hentak-hentakkan ke atas dan bawah agar air raksa turun sampai di bawah skala terkecil yang tercantum pada termometer. Pergelangan tangan harus lentur saat menghentak-hentakkan, namun tetap gentle agar termometer tidak jatuh. Nah, selanjutnya yaitu cara perawatan termometer laboratorium atau termometer air raksa. Yang pertama, jangan gunakan air atau direndam untuk membersihkan termometer. Yang kedua, membersihkan termometer itu menggunakan kain bersih. Yang ketiga, jika menggunakan alkohol, pastikan tidak terkena indikator. Yang keempat, untuk noda bandel, gunakan kain yang telah direndam air dan deterjen. Bersihkan dengan kain bersih. Nah, yang kelima, jangan gunakan benzen, thinner, bensin, dan larutan lainnya untuk membersihkan termometer. Yang keenam, jangan gunakan alkohol untuk waktu yang lama atau mencoba merendam di dalam air panas. Yang ketujuh, jangan gunakan ultrasonic laser untuk membersihkan termometer. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari corong kaca, cara penggunaannya, dan cara perawatannya. Jadi fungsi dari corong kaca ini adalah alat bantu untuk
memindahkan atau memasukkan larutan ke dalam wadah yang mempunyai dimensi pemasukan pada sampel bahan kecil, dan untuk menyaring campuran kimia dengan gravitasi. Selanjutnya yaitu cara penggunaan corong kaca. Pertama-tama ambil terlebih dahulu corong sesuai dengan wadah yang akan digunakan agar air tidak melimpah. Kemudian tuangkan larutan secara hati-hati dan kemudian angkat corong secara perlahan. Selanjutnya yaitu cara perawatan pada corong kaca. Pada saat menuangkan larutan, sebisa mungkin corong kaca sebaiknya tidak boleh bersentuhan dengan mulut wadah. Diusahakan berjauhan sedikit, menurut Azkia pada tahun 2019. Selanjutnya, alat yang digunakan pada pengamatan ekologi yaitu pipet tetes. Pipet tetes merupakan alat yang paling umum digunakan. Bentuk pipet tetes ini kecil, tapi fungsinya cukup penting. Pipet tetes mempunyai ujung yang lancip dan bentuknya ini panjang, sehingga mudah untuk melakukan perubahan zat cair tetes demi tetes. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan atau cairan dalam jumlah yang sedikit. Susanti, 2017. Selanjutnya, cara penggunaan pipet tetes. Cara menggunakan pipet tetes ini lebih mudah dibandingkan dengan pipet tetes lainnya. Pertama, dengan memegang karet penghisap dengan menggunakan ibu jari dan tunjuk jari seperti ini. Kemudian, ujung pipet tetesnya ini dicelupkan ke dalam larutan atau cairan. Setelah pipet tetes ini dimasukkan ke dalam larutan atau cairan, tekanan pada karet penghisap ini dikurangi sedikit demi sedikit supaya larutan masuk ke dalam pipet tetes. Nah, setelah larutannya ini masuk ke dalam pipet tetes ini, bawalah pipet ke arah tempat larutan baru. Nah, untuk mengeluarkan larutan dari dalam pipet tetes ini, berilah tekanan dengan kedua jari pada karet seperti ini, sampai larutan yang berada di dalam pipetnya ini menetes keluar. Susanti, 2017. Kemudian, cara perawatan. Cara perawatan pipet tetes yaitu dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat, kemudian dikeringkan dengan menggunakan tisu. Setelah itu, pipet tetes disimpan di dalam lemari dalam keadaan bersih, dan lemarinya itu harus dalam keadaan kering dan tertutup. Meletakkan pipet tetes di dalam lemari harus dalam keadaan lurus, tidak boleh miring, yang bertujuan agar tidak mudah pecah. Astuti, 2020. Baik, saya Najwa Kanita Mumtazah akan memperkenalkan teman-teman salah satu alat yang digunakan dalam praktikum ekologi umum. Salah satu alat yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman yakni rolmeter. Rolmeter atau biasa disebut dengan pita ukur atau meteran bisa mengukur mulai panjang dari 5 meter hingga 50 meter. Rolmeter sendiri yang membedakannya dengan jenis alat ukur lainnya, rolmeter ini bisa digunakan secara fleksibel. Teman-teman bisa menggulungnya. Rolmeter ini biasanya terbuat dari bahan plastik ataupun bahan besi pipih berbahan pengan. Nah, biasanya pada alat ukur ini ditemukan magnet atau pengait di salah satu ujungnya. Ini memudahkan pengguna untuk melakukan pengukuran agar tidak mudah lepas dari titik yang sudah ditentukan. Rolmeter ini menggunakan satuan cm, mm, inch atau feet. Fungsi dari rolmeter ini, seperti pada umumnya yang kita ketahui, bisa digunakan untuk mengukur panjang atau jarak, baik lurus, dalam bentuk lingkaran maupun sudut, khususnya sudut siku-siku. Nah, meteran ini biasanya atau sering digunakan oleh tukang bangunan, lalu pengguna atau pengukur dari lebar jalan, dan juga para praktikan, seperti kita, dalam melakukan praktikum di luar ruangan. Salah satunya melakukan praktikum ekologi umum. Cara penggunaan rolmeter sendiri cukup mudah, teman-teman. Teman-teman bisa jumlah satu orang maupun 2 orang, biasanya ini lebih gampang atau lebih mudah. Tapi kalau ada 2 orang, supaya penghitungannya atau pengukurannya dilakukan dengan akurat. Kalau 1 orang, teman-teman bisa mengaitkan salah satu ujung di titik 0 yang sudah tentukan, dan menarik ujung meteran lainnya di titik tempat yang teman-teman ingin ukur. Jadi salah satu titik ke titik yang lain diukur dan diletakkan meteran tersebut. Nah, teman-teman lihat angka di titik yang kedua. Untuk cara merawat alat ini sangat mudah, teman-teman. Teman-teman bisa menyimpannya di tempat yang aman, mengembalikan alat ini di tempat yang semula, dan membersihkan beberapa tempat atau beberapa bagian yang sekiranya kotor dari meteran atau rolmeter tersebut.